Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki status sebagai ayah atau ibu dan memiliki putra-putri yang pada saat ini tengah banyak mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, tentu memiliki banyak pertanyaan, banyak kebingungan dan banyak keraguan akan seperti apa hasil dari pembelajaran daring ini. Sebagai orang tua perlu mengetahui beberapa tips berikut agar anak-anak sukses dalam mengikuti pembelajaran daring. Tips ini saya singkat dengan istilah FDJR. FDJR, apa itu FDJR? Yang pertama F, fasilitasi anak-anak kita terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran, mulai dari ruangan yang representatif, yang bersih, yang mempunyai penerangan yang cukup sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun tidak secara langsung bisa tatap muka dengan bapak dan ibu gurunya. Fasilitasi. Bukan hanya itu, dalam memberikan fasilitas ini sesekali juga barangkali sahabat-sahabat sekalian perlu melihat materi-materi yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Ketika mendapatkan materi yang di situ berupa buku digital misalnya, yang ketika dibuat print out, di print menjadi mudah untuk dipelajari, maka lakukan itu. Kita memberikan kemudahan-kemudahan agar anak-anak kita menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih dapat mengerti tentang pembelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Dampingi, DFD, dampingi anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran, bahwa penggunaan smartphone, HP, laptop, komputer ini bukan sesuatu yang tanpa resiko. Jika tidak dikendalikan dengan baik, jika tidak diatur dengan baik, ini juga bisa menyebabkan beberapa efek negatif, diantaranya adalah kerusakan pada mata anak-anak kita. Oleh karena itu perlu ada bimbingan dan dampingan dari orang tua secara intensif. Jaga jarak pandang anak-anak kita dengan smartphone. Jaga posisi duduk anak kita ketika melihat, ketika membaca, baik itu membaca kertas tulisan maupun membaca smartphone. Duduk tegap seperti ini, tidak kemudian membaca HP sambil tiduran, atau bahkan di tempat tidur sambil tengkurap, sambil menengadah dan lain sebagainya, maka itu tentu bisa menyebabkan akibat yang tidak baik untuk kesehatan anak-anak kita. Dan dalam mendampingi kita juga tentu memperhatikan durasi waktu. Jangan sampai anak-anak kita terlalu lama berada di depan smartphone, di depan HP. 20 menit lah kurang lebih, stop, anak kita ajak keluar, melihat tanaman hijau, melihat alam bebas, membuka mata, melihat jauh ke depan dan lain sebagainya untuk sekedar kegiatan relaksasi, biar matanya tidak kemudian seperti terbayang-bayang dengan smartphone terus. Yang berikutnya adalah J, FDJR. Ini J, atur jadwal, bahwa tidak menutup kemungkinan karena adanya pembelajaran secara daring ini, di mana waktu yang diberikan oleh bapak dan ibu guru cenderung fleksibel. Sebagian orang tua kemudian membiarkan anak-anaknya bangun tidak seperti hari sekolah biasa. Ketika hari sekolah biasa jam 7 harus sudah sampai di sekolah, harus sudah sampai di madrasah, maka jam 5 harus sudah bangun, persiapan dan lain sebagainya. Tetapi karena
kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara online, secara jarak jauh, beberapa didapati orang tua sudah tidak memperhatikan dengan jadwal keseharian dari putra-putrinya. Tidur dibiarkan, bangun terlambat, mengerjakan tugas, juga mengerjakan mengikuti pembelajaran juga waktunya tidak diatur dengan sedemikian rupa. Ketika hal ini dibiarkan terus-menerus, tentu ini dapat merusak psikologi daripada anak-anak kita. Secara kedisiplinan jelas itu sudah sangat berpengaruh, di mana biasanya ketika normal jam 7 harus sudah sampai di sekolah, di madrasah. Nah, sekarang kemudian dibiarkan sesuai dengan kesukaan atau kemauan dari anak-anak kita. Ini harus diperhatikan dengan baik agar sikap disiplin yang ini sangat diperlukan untuk anak-anak kita tetap terjaga, tetap dimiliki oleh anak-anak kita. Atur jadwal untuk belajar. Diusahakan sebagaimana ketika kegiatan sekolah dilaksanakan secara tatap muka biasa. Jam 5 bangun, maka bangunkan jam 5. Jam 7 mulai sekolah, jam 7 sudah mulai kita siapkan, kita atur untuk mengikuti pembelajaran dan seterusnya. Kemudian yang FDJR adalah refreshing. Ajak anak-anak kita agar tidak cepat jenuh, bosan dengan kegiatan di rumah terus, untuk refreshing. Refreshing tidak harus kemudian ke tempat wisata, ke tempat yang banyak menimbulkan kerumunan, yang punya resiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Tidak harus ke sana, tetapi refreshing hanya sekedar kita memberikan hiburan-hiburan ringan kepada anak-anak kita agar hatinya tetap segar, pikirannya tetap segar, dan setiap saat bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. FDJR, sahabat-sahabat sekalian, silakan dipraktikkan di rumah. Mudah-mudahan dengan FDJR ini kegiatan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara jarak jauh, secara online, tetap terjaga efektivitasnya dan tidak mengurangi prestasi dari putra-putri sahabat-sahabat sekalian. Begitu tips sukses belajar online untuk anak-anak kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.